awalnya. Saya hidupnya aja, nyisiin uang aja berat, tapi saya masih bisa punya emas. Gimana caranya? Kadang-kadang uang itu saya sisihin, masukin ke sebuah celengan. Masukin lah 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, berapapun tuh saya masukin. Yang penting saya nggak pecah itu celengan. Satu ketika, kumpul lah, cukup untuk beli emas 1 gram. Maka saya belikan itu emas 1 gram. Dan saya simpen, nggak saya anggap saya punya uang. Ingat ya, itu awalnya. Saya lihat orang-orang yang tanya sama saya tuh manjanya setengah mati. Aku nabung emas di Pegadaian. Ngapain nabung emas di Pegadaian gitu? Sedangkan akadnya jual beli emas adalah harus di satu tempat di satu waktu. Kalau Anda muslim, nggak boleh lewat hari, nggak boleh dari beda tempat. Aku akad di Solo sampai di Jakarta, telepon, Mas beli emasmu dong, berapa 1 gram? Oke, berapa harganya? 1 juta, siap, tak transfer ya uangnya. Haram hukumnya, nggak boleh. Serius, bukan saya mengharamkan, tapi coba Anda belajar lagi bagaimana transaksi emas yang benar. So, kalau emas dijadikan sebuah program, nggak bisa, tidak jelas kehalalannya. Entah program tabungan, program Pegadaian, program apa segala macam, entah tabungan, entah cicilan, nggak boleh, karena peraturan itu mengikat bagi Anda yang muslim. Jadi jangan ada lagi yang tanya, Mas kalau saya nabung emas di forum di lembaga A itu gimana? Nggak gimana-gimana, nggak boleh. Emas itu harus di satu tempat, transaksinya harus di satu waktu. Udah ketemu penjualnya, ini uangnya, ini emasnya, selesai, chat, alam. Kalau COD gimana? Nah ini, beli emas di marketplace melalui gosen tidak boleh ya? Wallahu alam. Saya nggak mau menghukumi itu halal apa haram, tapi saya menghindari itu karena saya ragu kalau itu ya, karena saya bisa menggunakan cara yang lebih baik. Ketemu, yakin, mantap ini barangnya, tak lihat, oke, selesai transaksi, sepakat harga, bayar, gitu ya. Saya kalau transaksi emas itu saya ragu jika itu berjarak dari luar kota dan seterusnya. Nah itu kan beli di Tokopedia gimana Mas, masih tanya atau kalau saya ragu beli emas pakai kartu kredit sampai nih ngopo. Kenapa kok harus pakai kartu kredit gitu? Kalau nggak punya uang nggak usah dibeli. Selesai ya, Mas kalau arisan diamond tuh halal apa haram? Sampai nih ngopo tuh jadi. Nah nggak punya uang nggak usah beli diamond, nggak punya uang nggak usah beli emas, nggak punya uang nggak usah beli apa-apa. Wes makan nasi, tempe, tahu, sambel enak udah. Kok aneh gitu loh. Mas beli emas pakai kartu kredit lah ngopo? Loh gemes aku. Nggak punya uang nggak usah beli. Sesimpel itu saya berpikir. Yang sudah terlanjur dan belum tahu tidak apa-apa, besok jangan diulang kan sudah tahu hukumnya. Kalau belum tahu sih ya mudah-mudahan tidak masalah. Saya pun dulu belum tahu, tapi kan orang kan wajib belajar. Jadi wes yang tanya tidak usah aneh-aneh ya, Mas kalau di Pegadaian bagaimana, kalau belinya lewat arisan bagaimana, arisan diamond lagi gitu. Nggak punya uang kenapa Anda arisan gitu. Kalau punya uang kan tinggal ke toko, suka yang mana, ini suka, ya udah dibayar selesai gitu. Kenapa arisan gitu? Kalau nggak punya uang kan udah nggak usah pengen diamond gitu. Kalau Anda punya uang, Anda pengen diamond, beli aja, selesai urusan. Kalau kartu kredit, nah itu kan kredit. Intinya gini, ojo mekso, ojo ngoyo. Kalau Anda tidak punya uang, jangan investasi. Kalau Anda belum cukup uang, belum longgar keuangan, nggak perlu investasi. Simpel ya. Yang penting bersyukur dulu, bisa makan, bisa anak bisa sekolah, ada tempat tinggal meskipun kontrak nggak apa-apa. Nanti bertahap, kalau sudah punya uang Anda mau itu silakan. Dengan tujuan saya pengen punya rumah, maka saya menabung pakai emas. Orang zaman dulu tuh punya emas gede-gede dan punya tanah. Nggak semua orang zaman dulu punya emas, tapi orang kaya zaman dulu itu pasti kuat kaitannya dengan emas dan properti. Yuk kita lihatlah background mbah-mbah kita zaman dulu yang kaya, yang tanahnya sampai hari ini diwariskan ke cucu-cucunya itu. Itulah yang saya belajar. Kenapa orang zaman dulu tanahnya bisa gede-gede, propertinya gede-gede, nggak duwe utang. Beda dengan orang zaman sekarang. Rumahnya itu kecil-kecil, tapi utangnya gede-gede, jauh melebihi rumahnya. Orang zaman dulu itu nyimpen duit di tempat yang mana dia tidak bisa jangkau. Bahkan saya sering dengar cerita, kadang-kadang mereka punya emas lantakan, itu yang disimpan sampai ditanam di lantai, di tempat yang tersembunyi, yang orang nggak bisa tahu, cuma dia yang tahu, sampai seperti itu. Kemarin ada juga orang yang tanya gini sama saya, apakah aman kita nyimpen emas gitu? Nyimpen emas itu sangat aman. Yang tidak aman adalah pakai emas. Jadi Anda tidak butuh Pegadaian, Anda tidak butuh bank hanya untuk nyimpen emas Anda. Karena sekali lagi, nyimpen emas dimanapun itu aman. Mau dilaci kayak gini, ini nggak ada emasnya sih gitu. Mau dibawa bantal, mau ditanam, itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau Anda pakai. Sampai sini paham? Kalau Anda emas pakai gini, itu nggak aman. Kalau disimpan aman. Kenapa Anda ngerasa nggak aman? Karena Anda pikir emasnya Anda pakai. Lah sekarang gimana kita pakai emas batangan? Anda pakai emas batangan 250 gram, gimana pakainya? Lebih baik nggak usah pakai. Orang nggak tahu Anda punya emas apa nggak tahu. Don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Kalau sudah ngumpul, emasnya diapakan? Kalau sudah ngumpul, belikan tanah. Kalau sudah jadi tanah, lupakan
Bukan. Saya lupa jumlah tanah saya berapa meter kalau di total. Bukan karena besar, bukan karena banyak, tapi memang lupa. Kalau saya nggak ingat-ingat kembali, saya lupa berapa jumlahnya. Karena nginget jumlah tanah itu jauh lebih sulit daripada nginget jumlah rekening Anda. Anda ingat, oh rekeningku masih sekian, atau isi dompetku. Itu kan uang itu kan gampang keinget gitu, ngerasa punya. Tapi kalau tanah udah jualnya juga nggak gampang kan, kayak ngerasa nggak punya gitu. Akhirnya kita produktif terus. Tunai, uang tunai, emas, properti, itu cara investasi saya. Emas itu cuma jembatan aja supaya uangnya selamat. Dari mana? Dari apa? Selamat dari tangan saya sendiri, selamat dari keinginan-keinginan saya sendiri, supaya ngumpul. Makanya jadikan emas. Begitu ngumpul lagi jadikan tanah. Udah, kalau udah jadi tanah selamat udah.